Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya hari-hari ini yang kita jalani adalah hari-hari yang dahsyat, karena tetaplah percaya bahwa Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayatnya yang ke-8 saya ulang. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah jikalau orang mengasihi aku, maka aku mengasihi dia. Bukan sekedar itu, tetapi kasih adalah yang dimaksud di sini adalah apapun yang orang perbuat di dalam diri kita tidak pernah berubah. Kita tetap mengasihi dia. Orang itu mau berbuat jahat atau orang itu mau berbuat baik, kita tetap mengasihi, sebab kasih Allah itu tidak pernah berubah. Itulah yang dinamakan agape. Kasih agape itu tetap ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dunia ini rusak. Bukan hanya karena dosa. Dosa itu adalah akibat. Tetapi karena kasih itu hilang dari dalam diri manusia. Coba ketika Adam dan Hawa, ketika mereka berdosa, maka Adam tidak lagi mengasihi istrinya. Istrinya juga tidak mengasihi Adam. Dan bahkan Kain dan Habil, oleh karena dosa, oleh karena mereka sudah kehilangan kasih, maka ada timbul iri hati. Dan iri hati itu adalah sebuah kejahatan. Dan pada akhirnya Kain membunuh Habil. Oleh sebab itu, janganlah pernah berubah yang namanya kasih. Bagaimana kita memperoleh kasih? Ya, tentunya kita harus melekat kepada sumbernya. Sebab sumber kehidupan kita itu adalah Allah. Kalau kita melekat, menempel, dan bahkan terus bersekutu dengan Allah, maka saya percaya kasih itu tidak pernah hilang dari dalam hidup kita. Dasari hidup kita dengan kasih. Kalau kasih itu tetap melekat dalam hidup kita dan buah-buah kasih itu kita hasilkan, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Siapa sih pohon kehidupan kita? Yaitu Yesus. Biarlah kita terus belajar bahwa hidup kita ini diakui oleh banyak orang, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus menerapkan kasih yang Allah memang berikan, yang Allah memang impartasikan dalam hidup kita. Biar hari ini kita belajar, apapun yang orang perbuat dalam hidup kita, tetaplah menghasilkan kasih. Kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.